Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kembali lagi dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta bersama saya Devretes Jaramano. Pada pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati hamba, bahkan berkati juga para pendengar Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh dapat memberkati kami semua ya Bapa. Ini kebenaran firman Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini renungan firman Tuhan saya beri tema merefleksikan diri sebagai orang percaya. Refleksi diri adalah bagian dari proses introspeksi diri yang dilakukan dengan cara melihat kembali dan merenungkan berbagai hal yang telah terjadi di dalam hidup, seperti pengalaman, kebiasaan, dan keputusan. Melakukan refleksi diri bisa membuka kesempatan kita untuk melihat hal-hal penting dari setiap keadaan yang sudah pernah kita lalui. Bila dilakukan secara rutin dan dengan cara yang tepat, refleksi diri bisa membuat hidup kita lebih sehat, seimbang, dan bahagia. Ada dua kebenaran mengapa orang percaya harus merefleksikan diri. Yang pertama, memahami kelebihan dan kekurangan diri. Kita bisa baca di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, melakukan refleksi diri bisa membantu kita memahami kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita dengan lebih baik. Hal ini kemudian dapat kita manfaatkan untuk mengembangkan kelebihan kita menjadi sesuatu keterampilan yang konkret. Sementara dengan mengetahui kekurangan kita, bisa mengetahui batasan kita dalam mengerjakan sesuatu. Setiap orang pasti ada kekurangan dan kelebihannya, tetapi seringkali kita cenderung ingin menjadi orang di luar dari diri kita. Ada beberapa hal yang menyebabkannya, yaitu kita lihat terlebih dahulu tentang kelebihan. Kelebihan adalah suatu kemampuan, karakteristik, atau ciri tentang diri kita yang kita anggap lebih baik daripada kemampuan atau aspek-aspek lain dalam diri kita. Selain itu, kekurangan adalah kemampuan yang sebenarnya kita harapkan untuk lebih baik dari kondisi sesungguhnya, namun ternyata tidak. Jadi yang kita anggap kurang biasanya adalah hal yang kita inginkan lebih baik. Kekurangan biasanya melahirkan rasa malu dan rasa minder. Melalui firman ini, ternyata Tuhan menuntut yang lebih berbakat atau lebih berkarunia untuk memperhatikan yang lebih lemah. Tuhan berkata, bukan saja kita perlu mentoleransi keberadaan atau kehadiran seseorang yang lebih lemah dari kita. Tuhan menuntut kita memberi penghormatan yang khusus. Tuhan menginginkan kita memandang manusia bukan dari segi kegunaannya, tetapi dari segi bahwa dia adalah orang yang Tuhan sudah ciptakan dan tempatkan di samping kita. Dan siapapun yang Tuhan sudah tempatkan dan ciptakan di samping kita, itu adalah ciptaan Tuhan yang kita mesti juga hormati. Ada pepatah Inggris yang berkata, "Be yourself, but be the best of you." Artinya, jadilah dirimu, tetapi jadilah dirimu yang terbaik. Poin yang kedua, menjadi pribadi yang berkualitas. Kita bisa baca di dalam Amsal 13 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membebalkan kebodohan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, refleksi diri juga dapat membantu kita memperoleh perspektif baru dari hal-hal yang telah kita alami. Hal ini memungkinkan kita untuk bersikap optimis akan masa depan karena kita telah mengetahui bahwa hal terburuk di masa kini
bisa jadi bermanfaat untuk masa depan. Refleksi diri bisa membuat kita lebih paham mengenai konsekuensi dari kata-kata dan tindakan kita. Dengan begitu, kedepannya kita bisa mempertimbangkan tindakan terbaik yang bisa kita lakukan pada situasi-situasi tertentu. Sebagai orang percaya, merefleksikan diri adalah upaya untuk memahami apa yang telah Tuhan berikan dalam diri kita secara person. Apa yang telah kita rasakan dalam diri setiap hari yang kita jalani bersama-sama dengan terus mengandalkan Tuhan. Orang yang menyadari betapa berharganya hidup bersama Tuhan akan menjadi lebih bijak, baik dalam berpikir dan bertindak. Sehingga kita akan terus merefleksikan diri dengan penuh syukur atas kebaikan yang telah diperoleh. Ini berarti kita akan bertindak dengan pengetahuan yang telah Tuhan berikan. Sedangkan orang yang bebal hanya akan menjadi bodoh. Karena itu, merefleksikanlah diri kita agar kita menjadi orang percaya yang berkualitas di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mengajarkan kepada kita semua bahwa kita sebagai orang percaya, bagaimana kita merefleksikan diri kita lebih baik dan memahami kekurangan dan kelebihan kita, serta bagaimana kita mau menjadi pribadi yang berkualitas. Refleksi diri bisa membuat kita lebih paham mengenai konsekuensi dari kata-kata dan tindakan kita. Dengan begitu, kedepannya kita bisa mempertimbangkan tindakan terbaik yang bisa kita lakukan pada situasi tertentu. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh dapat memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.